Beberapa minggu sebelum musim dingin datang, sekelompok tupai dan para hewan penghuni taman kota beramai-ramai mengumpulkan persediaan kacang. Namun karena persediaan kacang yang terhitung sangat kurang untuk bertahan selama musim dingin, Rakun sebagai ketua kelompok ini mengutus 2 ekor tupai bernama Andy dan Grayson agar mau mencuri 1 gerobak kacang milik seorang manusia penjual kacang. Begitupun dengan Shirley bersama temannya Buddy yang tidak tergabung dalam kelompok tupai. Mereka berdua berencana akan mencuri gerobak kacang yang sama. Akan tetapi siapa sangka, rupa-rupanya penjual kacang dan salah satu teman di sampingnya ternyata adalah kelompok perampok bank yang sedang mengintai target mereka. Di tengah pengintaian, Andy yang menyadari keberadaan Shirley meminta ia untuk membantu mereka mengambil kacang dari dalam gerobak sebanyak-banyaknya, mengumpulkan itu semua ke dalam satu pohon, dan bergabung dalam kelompok tupai agar ia dan Buddy bisa bertahan di musim dingin bersama tupai lain. Namun, Shirley menolak tawaran Andy mentah-mentah lalu menjalankan misinya. Naas, aksi mereka berhasil dipergoki oleh seekor anjing peliharaan para perampok hingga tanpa sengaja melepas rem roda gerobak dan membuatnya menggelinding menuju ke tengah jalan. Beruntung Andy berhasil menarik gerobak dan membawanya masuk sampai ke dalam taman. Tetapi semua itu tidak bertahan lama. Akibat keserakahan Shirley yang menginginkan semua kacang untuk dirinya sendiri membuat tabung gas di dalam gerobak terbakar hingga meluncurkan gerobak tersebut mengarah ke pohon tempat para tupai sedang berkumpul. Akibat kejadian itu, markas besar kelompok tupai dan para hewan penghuni taman beserta seluruh kacang juga makanan yang sudah mereka kumpulkan selama ini terbakar hangus. Beberapa tupai lalu mendapati Shirley sedang bersembunyi dan dia dinyatakan sebagai pelakunya. Rakun yang sudah sangat kesal dengan semaunya tingkah dan kekacauan Shirley menggugat akan membuang dia dari taman kota dan Shirley dilarang untuk menginjakan kakinya lagi di sini. Andy yang masih menaruh rasa kasihan padanya tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat jika semua hewan penghuni taman setuju dengan keputusan Rakun. Baru beberapa saat meninggalkan taman, Shirley langsung dihadapkan dengan berbagai cobaan. Mulai dari tampilan billboard yang mengagetkan hingga keberadaan para manusia yang tidak menyukai kehadiran dirinya. Beruntung Shirley berhasil menghindari semua itu dan bersembunyi di salah satu gang kota. Saat malam menjelang, tiba-tiba Shirley dikejutkan dengan kedatangan Buddy yang ternyata terus mengikutinya hingga saat ini. Namun karena Shirley merasa kalau ini semua adalah hukuman untuk dirinya, dia memaksa Buddy agar kembali ke taman kota. Tidak lama kemudian muncul sekumpulan tikus liar yang diam-diam mengikuti Shirley dari belakang. Mereka terus mengejarnya dan memojokkan Shirley sampai ke rooftop. Nah, beruntungnya Buddy masih ada di sana. Dia melemparkan berbagai benda ke arah para tikus. Namun hal itu justru membuat dirinya sendiri berada dalam masalah. Tidak tinggal diam, Shirley meminta bantuan para burung yang berada di dalam kandang untuk mengganggu para tikus, kemudian memanfaatkannya agar bisa menyelamatkan Buddy. Dari semua kejadian barusan, Shirley merasa kalau dia tidak akan sanggup untuk bertahan lebih lama lagi di kota ini. Akan tetapi, keputusannya seketika berubah menjadi harapan besar saat ia mendapati toko kacang berada di hadapan 2 bola matanya. Secara tiba-tiba muncul 2 manusia yang baru keluar dari taksi dan memasuki toko kacang. Rupa-rupanya ini bukanlah toko kacang biasa. Toko kacang ini merupakan kedok milik para kelompok perampok bank tadi siang yang sengaja sudah dipersiapkan untuk menyambut kepulangan bos mereka dari penjara dan untuk melancarkan aksi perampokannya. Saat para perampok tengah menyusun rencana, tidak sengaja Shirley terkena salah satu jebakan tikus yang sudah mereka siapkan. Hal itu pun membuat anjing peliharaan menggonggong dan mencari keberadaan Shirley dan Buddy. Namun bos meminta mereka untuk menghentikan gonggongan si anjing karena takut ada orang dari luar yang mendengarnya. Di malam yang sama, Rakun mengutus Andy dan Grayson untuk menjalankan misi mengumpulkan makanan
demi menyelamatkan para hewan penghuni taman sebelum musim dingin tiba. Baru saja memasuki kota, kehadiran mereka berdua disambut oleh tikus liar yang sebelumnya mengejar Shirley. Tikus itu mengambil paksa tas persediaan milik Andy dan membawanya kabur menaiki tram. Beruntungnya Grayson berhasil mengejar dan mendapatkan kembali tas perbekalan, meskipun dirinya harus berkorban demi menahan si tikus liar. Keesokan pagi, keberadaan Shirley dan Buddy akhirnya berhasil diketahui oleh anjing peliharaan. Salah satu perampok kembali membunyikan peluit untuk membungkam gonggongan anjingnya. Namun, suara dari peluit itu juga membuat kesal salah satu perampok lainnya. Alhasil, dia pun membuang peluit tersebut bersamaan dengan Shirley dan Buddy yang juga terusir keluar dari toko kacang. Shirley yang menyadari kalau peluit barusan adalah kelemahan si anjing, mengajak Buddy untuk menemukannya kembali. Dan secara tiba-tiba mereka berdua pun tidak sengaja dipertemukan dengan Andy yang kebetulan berada di sana. Menyadari gelagat aneh darinya, Andy mengira kalau Shirley berhasil mendapatkan stok makanan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi Shirley sama sekali tidak menjawab pertanyaan Andy dan memilih untuk kembali ke dalam toko kacang, meninggalkannya di luar. Saat berada di dalam, keberadaan mereka kembali terdeteksi oleh si anjing. Shirley dan Buddy pun berupaya mengalihkan perhatiannya untuk pergi ke ruang bawah tanah, yang ternyata adalah tempat para perampok bank membuat terowongan menuju ke bank pusat kota. Shirley juga tidak sengaja mendapati puluhan karung penuh berisi kacang. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, sebab si anjing masih terus mengejar. Beruntung Andy masih berada di sana membawa peluit. Dia akhirnya mengetahui kalau sebenarnya Shirley berhasil menemukan banyak sekali kacang dan memaksa ia untuk bersepakat agar mau membagi makanan tersebut. Peluit yang dipegang Shirley berhasil menakut-nakuti si anjing. Dia juga rupa-rupanya bisa berbicara dan mengaku kalau keberadaannya di sini bersama para perampok hanya untuk menjadi penjaga. Sementara Andy, dia masih tidak menyangka kalau Shirley berhasil menemukan persediaan makanan yang bahkan bisa membuat semua hewan penghuni taman bertahan selama bertahun-tahun. Andy pun berinisiatif akan mengajak semua hewan di taman untuk mau datang ke sini dan menjalankan rencana Shirley, yaitu menggali terowongan untuk membawa semua makanan keluar. Done, Shirley. Buddy pergi mengikuti Andy sampai ke markas baru mereka. Di sini seluruh hewan penghuni taman terkejut setelah Andy mengungkapkan bahwa Shirley berhasil menemukan banyak sekali makanan. Andy juga bersepakat dengan Shirley agar ia mau membagi makanan tersebut untuk para hewan penghuni taman. Akan tetapi, para hewan tidak setuju dengan keputusan Andy dan justru menginginkan semua makanan itu untuk mereka sendiri. Mendengar keinginan egois tersebut membuat Rakun akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Shirley, yaitu menggali terowongan, mengeluarkan semua persediaan makanan, dan mendapat semuanya untuk hewan penghuni taman. Lalu aksi penggalian terowongan yang akan mereka lakukan pun berbarengan dengan rencana penggalian para perampok menuju bank. Para tupai dipimpin tikus tanah memulai penggaliannya. Mereka bersusah payah menggali untuk menembus dinding ruang bawah tanah yang padahal bisa dibuka dari dalam oleh si anjing. Setelah hampir berhasil menembus dinding, Buddy mendapati gesekan batu bata membuat percikan api yang mengarah langsung ke sumbu peledak milik para perampok. Ledakan barusan berhasil mengundang para perampok. Dan karena si anjing gak mau disalahkan, Shirley membuat seolah-olah kalau itu semua adalah kesalahannya dan anjing yang berhasil menghentikannya. Akan tetapi akibat kejadian itu juga, bos perampok memerintah anak buahnya untuk menambal lubang dan menutup ventilasi ruang bawah tanah. Tidak kehabisan akal, Shirley berencana akan membuat terowongan baru yang mengarah langsung ke terowongan milik para perampok agar tidak ada batu bata lagi yang menghalangi jalan mereka. Ia meminta beberapa tupai untuk mulai menggali, sementara tikus tanah pergi menemui Rakun untuk memberitahu rencana tersebut. Nah, mengetahui hal itu membuat Shirley muak. Ia merasa kalau Rakun selalu menghalangi jalannya dan tidak pernah mendukungnya. Buruknya lagi, Andy akhirnya mengakui kalau Rakun berencana akan mengkhianati kesepakatan mereka
dan berencana akan mengambil semua persediaan kacang untuk hewan penghuni taman. Do what you will. Di dalam taman, Rakun mendapati Andy yang tengah membagikan beberapa kacang ke para hewan. Tikus tanah juga memberitahu Rakun bahwa itu hanyalah sebagian kecil kacang yang berhasil Shirley temukan karena masih banyak lagi. Semua kacang tersebut berhasil Shirley dapatkan dari salah satu toko, dan dari keberhasilannya juga Shirley bahkan bisa dianggap sebagai pahlawan bagi semua hewan penghuni taman. Akan tetapi, Rakun tidak ingin ada pahlawan di antara hewan lain selain dirinya. Oleh karena itu, Rakun berencana akan menyabotase rencana Shirley dengan menyuruh tikus tanah menenggelamkan lubang terowongan menggunakan air. Tidak hanya membanjiri galian para tupai, air juga berhasil menembus terowongan milik para perampok dan mulai memenuhi ruang bawah tanah. Shirley meminta bantuan anjing untuk menghentikan keran air, sementara dirinya akan masuk melewati para perampok demi menyelamatkan tupai penggali di ruang bawah tanah. Tidak sengaja dalam aksi penyelamatannya, bos para perampok memergoki kalau tupai yang ada di ruangan ini adalah hewan cerdik, sebab Shirley mampu membuka ventilasi yang terkunci rapat. Secara tiba-tiba, Grayson juga muncul di tengah keadaan ini. Shirley dan anjing tidak memerdulikan kehadirannya. Mereka lebih mementingkan tikus tanah yang kabur setelah membuat para tupai mengalami keadaan berbahaya. Setelah berhasil mengejar dan menangkap tikus tanah, Shirley mulai menginterogasi dan mendapatkan kebenaran yang mengejutkan. Bahwasannya ia diutus oleh Rakun untuk menggagalkan rencana Shirley. Karena Rakun takut jika Shirley berhasil memberikan makanan ke hewan penghuni taman, dia akan kehilangan kekuasaannya. Setelah mengetahui kebenarannya, Shirley bergegas menemui para tupai dan memberitahu mereka bahwa itu semua adalah ulah si Rakun. Akan tetapi, tidak ada satupun di antara mereka yang mempercayai Shirley. Keadaan juga semakin tidak mendukungnya, mengingat para tupai mendapati Grayson datang dan mengira kalau dia adalah yang menyelamatkan mereka. Andy coba memastikan kebenaran itu kepada Buddy. Namun belum sempat menjawab, Shirley lebih dulu menyalahkan Buddy karena dia tidak mau berbicara dan menganggapnya tidak berguna. Perkataan Shirley tentu membuat Buddy kecewa. Para tupai juga tidak menyangka kalau Shirley sampai tega berkata kasar kepada satu-satunya hewan yang selama ini terus membela dan menemaninya dalam keadaan apapun. Kini Andy akan mengambil bagian makanan miliknya dan meninggalkan bagian makanan milik Shirley sendiri seperti kesepakatan sebelumnya. Di tengah usahanya, tiba-tiba salah satu perampok menjebak dan menangkap Shirley. Semua ini sengaja bos rencanakan agar Shirley mau membantu mereka merampok bank dan menukar semua uang yang ada di brankas menggunakan kacang. Tetapi diam-diam pacar dari bos perampok membebaskan Shirley tanpa sepengetahuan perampok lain. Saat Shirley bergegas kabur dari ruang bawah tanah, langkahnya tertahan oleh para tikus liar yang ternyata mereka adalah utusan Rakun untuk menghabisi Shirley, agar ia sendiri yang pulang sebagai pahlawan dengan membawa semua kacang. Selain Shirley, Rakun juga memerintah tikus liar agar menghabisi Andy dan Grayson untuk menutupi rencana jahatnya. Beruntung, aksi kejam Rakun berhasil diganggu oleh ledakan bom milik para perampok dalam membobol bank. Shirley berhasil kabur dari tangkapan dan kembali ke dalam ruang bawah tanah. Di sana mereka mendapati Andy dan kawan-kawan tengah sibuk mengambil kacang yang sedang dimasukkan para perampok ke dalam bank. Aksi yang mereka lakukan pun berhasil dipergoki oleh para perampok dan membuat rencana perampokan mereka hancur berantakan. Now's our chance. Let's go. Setelah berhasil keluar, bos perampok menipu anak buahnya dengan memasukkan semua uang bank ke dalam mobil van-nya. Sementara anak buah mendapatkan karung berisi kacang yang sedang dikejar oleh para tupai. Rakun juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurung Andy dan kawan-kawan ke dalam mobil van. Namun Shirley berhasil mengejar demi menyelamatkan mereka.
Tidak mau usahanya sia-sia, Rakun pun ikut mengejar dan berusaha menjatuhkan Shirley dari mobil. Dan akibat usaha juga rencananya tersebut, akhirnya semua teman-teman mengetahui kalau sebenarnya Rakun adalah penjahat yang sengaja menjebak Shirley ke dalam masalah agar dia bisa menjadi pahlawan bagi hewan penghuni taman. Aksi para perampok berhasil diketahui oleh pihak berwajib. Mereka berbondong-bondong mengejar dan membuat blokade di perbatasan negara bagian. Nah, bos perampok memanfaatkan salah satu mobil van yang di dalamnya penuh bahan ledak, Andy dan Shirley untuk membuka blokade polisi. Ledakan tersebut menghancurkan jalan dan menjatuhkan mobil van lain. Seluruh kacang yang berada di mobil keluar terhanyut di atas sungai. Kemudian secara tiba-tiba Rakun muncul dan berusaha untuk melempar Shirley ke dalam air. Beruntung Buddy berhasil menghalaunya. Namun semua upaya itu masih tidak cukup karena Rakun tetap bersikeras membawa Shirley jatuh bersamanya. Akhirnya Shirley memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar yang lain tidak celaka. Semua kacang mengalir sampai ke sungai dekat taman. Turbin air berhasil membawa keluar kacang-kacangan dan menerbangkannya memenuhi seluruh bagian taman. Bos perampok yang awalnya berhasil kabur akhirnya ikut tertangkap oleh pihak kepolisian yang sudah menunggunya di pintu keluar taman. Di samping rasa bahagia seluruh hewan penghuni taman, Andy merasa begitu kehilangan atas sosok Shirley. Terlebih Buddy yang tidak pernah menyangka akan nasib sahabatnya tersebut. Persahabatan bukanlah sesuatu yang bisa kita pelajari di sekolah. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kita kenal, tapi tentang siapa yang menghampiri hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Untuk kalian, terima kasih telah menjadi sahabatku dan terima kasih telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidupku. Beruntung, anjing berhasil mengendus keberadaan Shirley dan membawanya ke daratan untuk dipertemukan dengan Buddy. Awalnya Buddy mengira jika ini adalah kali terakhir dia melihat sahabatnya. Akan tetapi Shirley berhasil selamat dan membuat mereka semua terkejut bahagia. Andy yang juga mendapati Shirley baik-baik saja meminta ia untuk menemui para penghuni taman dan memberitahu mereka jika dialah tupai yang membawa semua makanan. Namun Shirley menolaknya dengan tegas. Dia merasa ini semua tidak akan berhasil tanpa para sahabatnya dan membiarkan Grayson muncul sebagai sosok pahlawannya. Mulai saat ini dan seterusnya, Shirley berencana akan terus mencari makanan untuk taman ini dan melakukannya secara bersama-sama dengan Andy sebagai tim.